Bintang tamu kita kali ini semuanya besar-besar. Wah, besar-besar ya? Semuanya besar ya? Ini bintang tamu kita! Aku Tora, aku akuarium. Halo, Kamu langsung ngetek di sini tempat duduk. Ini deh, bapak lu apa? PNS kan? PNS. Bapak lebih dong. mending lu. Sama kayak orang-orang perbankan yang pengusaha-pengusaha gitu kan. Berarti Tapi gajinya orang beda. punya toko gede gitu kan. Tapi bapak lu PNS. Bapak lu ada gelang bahar. Bahkan Desta datang pakai celana pendek, datang marah-marah lu. Enggak, ini mah kayaknya emang pengen gua aja yang ini. Janji nggak keangkat daging kan? Tapi sebelum Apa dulu? Itu dulu kan. dia anak tunggal. Dan dia bapaknya tentara. Oh, berarti menurut lu Ada karena kemungkinan. didikannya keras. Jangan senyum, Pak De. Kita jadi panik ini. Hei, ya Kalau mungkin gini, ya. gini, tapi- kalau aku preman, lah kecil preman mana? Kalau Bang Tora. Mungkin. Tapi kop aja nggak lewat kampung gua. Ya, maaf. Iya. Kadut. Katanya dalamnya kayak salmon. Tempelin aja. Gerak-gerak sumpah. Selamat menyaksikan program game show pertama dan satu-satunya di bumi dan di langit yang gak ada gamesnya, tapi Banyak show-nya. inilah Bang, sini dong temenin. Ngapain? Nanti dulu, gue mau take vokal untuk OBB Kosongpedia. Udah siap kamu ya? Ayo. Di sini mah. Ini dia OBB Kosongpedia. Hai. Selamat datang di episode Kosongpedia yang ke-6 dan saya masih ditemenin oleh co-host saya. Gak apa-apa. The one and only ada Febiana. Iya, Abang. Yes. Udah 6 episode, udah tertarik belum? Sejauh ini sih saya belum. Tapi semua bintang tamu yang datang yang tertarik sama kamu sih kebanyakan. Tapi nggak apa-apa, cinta itu datang karena biasa. Mungkin nanti di episode ke-12, di episode ke-15 mungkin nanti Ih, akan. padahal aku udah tahu Abang zodiaknya Aquarius, Yes. dari Medan, Yes. tinggal di Depok. Ya kan? Iya. Udah, Dari semua itu mana yang bikin kamu paling bergetar? karena zodiaknya Aquarius. Kenapa emang dengan zodiak Aquarius? Aku cocok. Kamu emang apa zodiaknya? Pisces. Oh, Pisces. Karena aku air, kamu ikan ya. Bener. Masalahnya kan aku suka air juga kan. Langsung. Karena kan kalau kita mau mandi, kita kan mandi pakai air kan. Udahlah kalau begitu daripada kita ngomong lama-lama banget, bintang tamu kita kali ini semuanya orang-orang yang di dunia entertainment namanya besar-besar. Besar-besar ya? Semuanya besar ya? Artinya gue bingung kalau jokesnya begitu gimana nanggepinnya. Langsung saja, ini dia bintang tamu kita. Halo En. Aku Tora, aku akuarium. Terlalu jauh. Halo Mari. Kita silakan duduk dulu, silakan duduk Bang, silakan duduk. Kamu langsung ngetek di sini tempat duduk. Culun lu bro. Loh, lu berani nggak? Ya. Justru dari situ biar lurus liatnya. Iya. Gua mah nggak perlu lurus, nggak perlu apa-apa. Gua udah nggak bisa apa-apa. Jangan gitu lah. Tapi kan dari Tapi duduk aja biar kita yang berdiri. Enggak. Ini kan kalian baru datang. Aku mau ngenalin ini crush aku sekarang. Jadi jangan goda-goda aku ya. Aku udah. ya sembuh. Iya. Udah nggak sembuh. Karena Covid kemarin. Iya. Kan Sempat sakit kan. Covid.
Kenapa? Iya, boleh. Tapi maaf kalau kamu ngomong gitu ke kita juga sebenarnya kita nggak ngaruh apa-apa. Sebenarnya sejauh ini sih menurut kreatif adegan itu belum ada ya. Betul. Tapi mungkin nanti bisa ada. Ya. Dan kita orang-orang termasuk ada di circle-nya dia, jadi ya udahlah ya. Karena karakter standar Coki itu lumayan Tinggi. lumayan sulit. Sulit. Bukannya gimana ya, maksudnya kadang unik juga ya gitu. Tapi yang paling menarik adalah begitu kan gue udah lumayan kenal sama Bang Tora udah lumayan lama. Iya. Ya. Begitu gue datang, tiba-tiba perkenalannya ke Febiana adalah gue Aquarius. Ganti bintang tiba-tiba. Iya, asli bukan Aquarius kan? Di rumah Taurus. Jangan gitu dong. Jangan di rumah Taurus, masa nyampe Kemang berubah. Sampai Kemang berubah. Febiana, dari antara tamu kita kali ini, siapa yang paling berkesan buat kamu? Gila Lundro. Ada orang tuh diam aja lah. Pilih yang aman. Gak tahu apa? Gak tahu kan. Kalau kita kan ada pasangan di rumah. Kalau dia kan duda ya. Bukan pilih yang aman, pilih yang pasti-pastian. Iya benar. Lihat aja ntar pulang di DM. Udah di DM-nya typo semua lah. Mau ngomong yang tadi beneran nggak? Yang tapi teperan nggak? Kagak auto kok. Ya, Ini kok jadi jadi fakta ya. Oke, buat teman-teman yang baru nonton episode kita kali ini, gue ingetin lagi sekali lagi bahwa sebenarnya Kosongpedia ini adalah game show yang berbalut talk show. Jadi basically ini talk show, tapi nanti ada gamesnya. Oke. Dan ini dibagi jadi 2 show. Oke. Show pertama itu adu storytelling. Oke. Dan ini nggak harus lucu nanti adu storytellingnya. Oke. Yang penting seru aja dan eksklusif. Oke. Dan nanti akan dinilai oleh apa, Febiana? Wah kakak. WKWK. Oh my god. Iya. WKWK meter, udah saya aja. WKWK meter, silakan. Oh, ini seberapa seru ya? Semakin seru Yes. semakin tinggi ya. Oke. Paling tinggi 10 abang. Ya. Sejauh Paling ini tinggi kita 10. sejauh ini kita sudah syuting 6 episode, yang paling tinggi berapa nilainya? 9. 9. Ada 10 nggak sih? Siapa? Ada yang 10. Anya berapa waktu yang Anya? Hanya waktu itu 8 kalau nggak salah. Halo. Adul belum diundang. Adul belum diundang. Tapi Anya, Adul. Enggak, ini bukan karena A, jadi harus A. Enggak ada. Dan bukan sebut-sebutan nama public figure aja bukan. Iya. Ini bukan ABC 5 dasar. Oh, iya, Mohon iya, maaf. iya, iya. Iya. Dan nanti akan ada punishment-nya kalau ceritanya paling tidak seru. Oke. Febiana mungkin bisa kasih tahu apa hukumannya? Jadi kalau misalnya yang kalah bakal aku kasih hukuman terapis cantik mantap. TCM. Cantik banget. Kenapa cuma lo pikir singkatan doang? Emang lu udah tahu sebelumnya ini? Istilahnya TCM ini? TCM. Oh, udah tahu. Iya. Oh, udah Berarti sering. hukumannya adalah Bukan TCM. tering. Iya. Mungkin kalau TCM itu buat saya hukuman, tapi saya tahu buat beberapa orang di sini itu adalah hadiah sebenarnya. Tapi langsung saja kita akan mulai. Silakan berumbuk siapa yang mau storytelling pertama. Iya, siapa? Apa yang paling Min tua aja. dulu? Ya, lebih aja yuk. Gambreng. Oh, Kacang panjang, yang pendek menang. Dua shoot. Dua-dua. Ya shoot. Ya ini 2 shoot. Iya, bener. 2 shoot, kita 2 Gak shoot. usah yang mudaan aja. Iya kayaknya deh. Iya udah senioritas Biar bro. itulah. Siapa dulu? Lu dulu apa gua dulu? Dulu, sweet dulu aja. Ya udah lu menang lu. Tapi duluan. kalau Enggak lah, ceritanya terlalu nggak masuk akal kita cut ya. Iya, kalau ceritanya terlalu nggak masuk Kayak akal. Hebel. Kayak Hebel. Ini Hebel harus dia, true story. Ebel bilang apa? dia digigit kepiting. 9 bulan saya berkorban, 9 bulan saya berjuang untuk kesehatan ini. Saya didiagnosa. Buat orang yang tidak tahu, saya pernah digigit kepiting Masih masuk akal. Kalau Ebel yang cerita kayak masuk Iya, kayaknya akal. belum deh. Dia kan dari rantau kan. Iya. Dia tuh dari mana sih? Sebetulnya yang dinilai itu storytellingnya atau akalnya sih? Masa apalan? Storytellingnya om. Soalnya kalau dilihat dari akalnya, kayak dari pertama nggak usah ada deh. Dia aja nggak usah kesini. Hebelnya. Oh iya. Teman-teman boleh menyangkal cerita dari Oke. satu sama Oke, lain. lu dulu, kan gua tadi Silakan. menang. Oke.
Ini kalau dari background story kan sebenarnya keluargaku tuh bukan keluarga tajir lah. Oke. Maksudnya keluarga yang cukup. Nah jadi ada satu momen aku itu nggak tahu dari mana bagi-bagi warisan. Jadi keluarga kami ini bagi-bagi warisan yang mana ibuku tuh 9 bersaudara, bapakku tuh 9 apa 8 bersaudara. Ini orang banyak ya. Orang dulu tuh iya. Orang dulu tuh kan anaknya banyak kan. Jadi satu hari kami dapat warisan habis menjual rumah nenek. Rumah nenek kami. Dibagi lah tuh warisan. Nah pada zaman dulu tuh kayaknya bapak ibuku belum aware sama perbankan kali ya. Jadi pulang-pulang bawa duit segupuk-segupuk gitu. Cash. Pecahan berapa? 100.000. Oh iya. Ya maksudnya kalau pecahan 1.000 ya nggak banyak. Kalau pecahan 1.000 nggak banyak. Makanya harus tahu pecahan berapa ya. Oh pecahan 100. Oh iya Maksudnya banyak. gini deh, kalau ada orang bagi-bagi warisan, logikanya aja maksud aku. Orang jual tanah apa jual rumah bisa dipecah 2.000, 1.000. Makanya gue mastiin doang. Oh ya pecahan cepet ya. Pecahan 100.000. Ini nih adalah momen yang paling menurutku paling bisa ku ingat dan paling bersejarah karena kami nggak pernah punya uang cash di depan mata segitu banyak. Itu tuh kayak cuma nonton uang kaget bedah rumah gitu, cuman gitu-gitu doang kan di TV doang. Ini tuh ada di depan mata langsung. Pernah lihat kayak gitu ya? Nggak pernah lihat. Nggak pernah lihat. Tapi sekarang pernah. Mulut gue diberesin. Terlalu berantakan mulut lu, terlalu berantakan. Nah, jadi abis itu tuh karena kami kalap nggak tahu pada waktu itu, jadi bapak ibuku tuh nyimpen uang itu dalam lemari. Dalam lemari. Jadi kita tahu lah bahwa itu tuh disimpan dalam lemari. Yang uang segepok-gepok. Informasi ini semua orang tahu. Mungkin bapak ibuku tahu. Tapi kan mungkin anak-anaknya nggak tahu. Tapi kan kita lumayan iseng lah ya. Duit itu ditaruh di mana ya kan gitu. Akhirnya karena aku tahu bahwa bapak ibuku ini punya uang banyak hari itu, adalah inisiatifku untuk sedikit apa ya bilangnya, sedikit sombong di sekolah. Satu hari waktu zaman lu sekolah udah ada 100 ribuan. Ada dong. Oh udah ada Pak De. Pade belum ada. Kalau Pade belum ada. Waktu Pade belum ada. Pade kan paling gede nominal 5.000 dulu. Enggak ya. Dulu maaf ya, nominal sorry. Pade itu kayak 1.000. Enggak dong. Nominal Pade dulu kayak 2 kelapa. Ubi itu Hasil barter. Waktu zaman itu belum ada bahasa Indonesia ya. belum pakai bahasa Indonesia. Belum. Jadi aku dalam SMA apa SMP aku lupa tuh waktu itu kalau nggak salah. Jadi akhirnya aku satu pagi aku ambil cepet. Di antara tumpukan itu. Kayaknya emang nggak terasa kali kalau diambil cepet ya. Cepet ngambil. Sekolahku foya-foya tuh. Udah ngajak cewek, party gitu-gitulah. Beli atum, siram, pakai jas jus, cewek-cewek. Nah, itu bercanda ya guys itu. Oh, gugur masa sih? Gue udah percaya nih. Males banget jadi orang. Males banget jadi orang. Males banget. Mainnya gitu aja. Masa gue udah percaya kok bohong. Ambil. Jajan tuh dengan leluasa lah. Mau jajan apapun. Cepet pada masa itu tuh Gede banget. Cok. Istirahat 2 kali makan apa gitu. Aman. Habis. Besok ambil lagi deh. Cepet lagi masih belum kerasa kali ya. 2 lembar doang. 2 lembar doang kan. Gitu lagi. Foya-foya lagi. Hari ketiga ngambil cepet lagi. Sampai akhirnya aku sadar setiap hari day by day 100.000. Sebulan lebih aku ngambil gitu terus. Berarti 3 juta habis. 3 jutaan lebih. 3 jutaan lebih. Nah karena anak sekecil itu tuh ngambil 3 juta lebih. enggak, tapi kan sehari cepet. Nah tahunya aku di antara tumpukan duit yang berpek-pek itu, aku tuh cuma ngambil di 2 titik. Jadi terus cepet kerasa hilangnya. Dari tumpukan itu. Dari tumpukan itu. Satu malam disidang lah aku sekeluarga. Sampai adik-adiknya
bapak ibu lo itu? Enggak cuma kita Anak-anaknya doang. Ngapain lo ceritain 9 keluarga ada kakak beradik semua? Buat warisan. Itu warisannya doang, kasih tahu warisan doang. Duitnya bagus. Iya. Duitnya bagus. Iya. Pokoknya sampai akhirnya ketahuan bahwa ini uang hilang. Oke. Tapi serunya adalah semua orang di rumah itu bermain peran. Oke. Seolah-olah tidak tahu, seolah-olah mereka nggak tahu siapa yang ngambil. Oke. Sebenarnya udah tertuju ke aku. Oke. Sebenarnya. Oh, semua tuh udah sepakat bahwa Udah itu sepakat ada bahwa lu? iya. Oh, tapi mereka pura-pura Nih. mainin dulu lah. Ya, gitu. Oh iya. Jadi kayak kita mah asik-asik dulu. Iya. Gak langsung. Iya, Jadi maksudnya. di meja makan malam kami kan selalu di meja kan. Selalu di meja itu. Lu punya meja makan? Terlalu Lu jauh. orang kaya berarti udah. Meja makan kan wajar. Gua di dapur di rak piring, biasanya di rak piring di atas itu ada kaca. Nah, di situ doang simpen lauk. Ngambil Miskinan di situ. lu berarti. Lu udah ngaku-ngaku miskin. Ya untuk kan gue bilang tadi ya dia miskin. Orang kaya lo. Lah bentuk meja makannya kan gak yang mewah gitu, Gen. Yang 4, 6 lah ya berarti ya. Iya, 6. 4, 6. Meja makan doang. Jangan berlawanan dengan apa yang ada lah. Orang miskin tuh saling fleksibel. Saling support. Orang kaya yang selalu berdebat, orang miskin. Dia masalahnya udah miskin ngehina orang. Bukan kehina. Gua pastiin. Udah ngerasa Ini juga gua mau debat lu gua. Terus kalau udah miskin nggak boleh ngehina. Enggak seolah-olah dia di atas Nggak apa yang dibanggain dari orang miskin kalau nggak bisa menghina. Nah, Oke, tuh. gini deh. Bapak lu apa PNS kan? PNS. Bapakku tuh tukang jok, mebel. Masih miskinan Lebih bapakku dong. mending lu. Iya, PNS. Tapi di KTP sebutannya apa? Wira swasta kan? Iya. Sama kayak orang-orang perbankan yang pengusaha-pengusaha gitu kan, berarti wira swasta gitu. Iya kan, tapi gajinya Orang-orang beda. punya toko gede gitu kan wira Tapi swasta. bapak lu PNS. Bapak lu ada gelang bahar nggak? Langsung aja ini dia, Ada. bapaknya. Bukan. nih. Enggak ada bapaknya. Enggak, bohong. Oh, bercanda mulu di sini. Gua udah tadi dia bercanda, lu bercanda. Berarti yang Sampai di bener. sidang lah itu momen menegangkan itu. Ini papa kehilangan duit. Iya. Total hampir 3 juta lebih. Ini kami belum ada make duit ini sama sekali karena duit ini udah ada pos-posnya lah untuk kepentingannya apa. Coba deh dari 3 orang anak kami kan bertiga, siapa yang ngambil duit ngaku aja. Kakakku enggak ada ngambil, abangku udah enggak ada ngambil. Masa aku ngomong iya kan? Kan langsung gue bilang enggak ada ngambil loh, orang apa gitu. Ngaku aja. Tapi kakak sama abangku udah kayak udah gitu-gitu lihat-lihatan kan. Sampai panjang tuh, nggak ada yang ngaku, aku juga nggak ngaku. Pokoknya sampai bapakku bilang gini, yaudah kita sepakati uang ini dicuri tuyul tapi kepala hitam ya. Dan sampai saat ini itu jadi cerita lucu aja berarti. Cerita dan nggak tahu aku kenapa nggak dihukum? Iya, kenapa nggak dituduh aja gitu? Kenapa ya? Apa karena aku anak paling kecil kali ya? Atau mungkin akhirnya dibagi rata ke anak-anaknya, tapi lu dikurangin 3 juta. Iya. Agak teknis ya Anda Iya, ya? mungkin ya. Misalnya harusnya lu dapat 5 juta tapi dikasih 2 juta, yang lainnya 5 juta. Tapi emang aku habis itu nggak dapat lagi sih memang. Tapi nggak tahu ya dibagi apa enggaknya ya. Nah itu kayaknya sih. Kayaknya sih mungkin ya. Tapi dari betapa skeptisnya Regen dengan ceritanya aja gitu. Sepertinya ceritanya Regen luar biasa bagus nih. Iya. Dengan pertanyaan-pertanyaan detail tadi. Ya saya kan loh. harus detail ceritanya gitu. Kayak gimana nih storytelling? Kalau gua sih fakta ini storytelling yang mungkin belum banyak orang denger lah. Gue itu punya tante Jin. Dengerin dulu. Dengerin dulu. Dengerin dulu. Ya. Dengerin dulu. Ini udah berbohong. Udah mulai berbohong. Biar dapat Gue jelasin nih ntar sampai akhirnya kalian anjir itu beneran apa akhirnya gitu. Gue punya tante Jin. Coba, oke. Beneran. Jadi tante lo Jin. Tante gue Jin. Jadi gue punya om namanya Om Honda. Udah mulai nggak masuk akal. Tante Jin, omnya merah. dulu. Kalau Honda memang mungkin Masih dari ada, nama masih ada. orang. Iya. Kan Orang dari Jepang. iya. Ini orang Bima, orang Sape, orang Sape. Sekarang lo nanya orang siapa? Bukan orang Sape. Orang Sape. Sape itu nama daerah. Nama daerah di Bima namanya Sape. Ya maafkan Iya. gua dari kecil dari Jakarta. Iya. Enggak apa-apa santai, Bro. Maksudnya Pade. Iya. Jadi
kalau perjalanan dari Kota Bima ke Sape itu lewatin hutan-hutan, lewatin gunung, terus lewatin bukit-bukit gitulah. Ya. Habis itu di perjalanan itu ada namanya Jurang Jiwa. Di situ tuh perjalanan dari Bima ke Sape itu Kopi. Hah? Itu janji jiwa. Itu kopi kenangan. Anda lebih menyimpang lah. Oke. Jadi perjalanan itu tuh ada berbagai, ada jurang penganten, ada jurang jiwa namanya. Oh, ini daerah yang berbatasan jurang itu terus Betul. ada sebutan-sebutannya. Sebutan-sebutannya. Nah, ada namanya jurang jiwa. Nah, di jurang jiwa itu Om Honda itu dulu sering nongkrong sendiri. Padahal itu nggak ada lampu, nggak ada apa-apaan. Jadi itu ada tikungan begini nih. Nah, di situ tuh jurang jiwa itu sebutannya karena sering orang kecelakaan. Nah, di situ dia sering nongkrong sendiri. Ada beberapa saudara, beberapa teman tuh yang lihat dia lagi ngerokok sendiri. Om Honda di sana sendirian. Om Honda ngerokok di situ sendirian gitu. Habis itu tersiarlah kabar. Si Honda ngapain itu, stres apa gimana sih dia nongkrong di situ sendirian? Sedangkan itu jauh dari perkampungan gitu, benar-benar. Tidak ada kehidupan. Tidak ada kehidupan gitu. Terakhir tuh pernah ada truk nyusruk gitu. Terus kalau kita belok tuh harus bunyiin klakson. Dia tuh ngerokok di situ. Saking itu tempat tuh sebenarnya benar-benar terkenal angker lah gitu. Dia ngerokok di situ, diam sendirian, dan pokoknya setiap malam tuh sering banget, di beberapa malam tuh di situ mulu. Orang tuh akhirnya gosip-gosip gitulah. Sampai akhirnya di Bima itu kan rumahnya rumah panggung. Di Bima tuh rumah-rumah panggung. Rumah tinggi-tinggi gitu ya. Jadi rumah di bawahnya tuh kadang ada kandang kambing gitu-gitu lah. Jadi rumah kandang sapi. Iya, sapi kegedean. Terlalu tinggi rumahnya. Iya. Itu rumah panggungnya yang biasa. Yang biasa aja. Yang ayam ya, yang ayam. Yang kambing lah masih oke. Kambing paling tinggi lah gitu. Cek soundnya biasanya kapan? Bukan panggung konser. Bukan itu rumah buat Noah, bukan. Tapi depan rumah lo ada FOH-nya nggak? Seberang. Seberang ada. Di seberang ada. Oh, ada. Iya. Terus ya udah habis itu lah dapat kabar. Dapat kabar rame-rame nih orang-orang nih, semua tuh banyak yang cerita bahwa katanya di rumahnya Om Honda ini ada keramaian tapi sepi. Ada keramaian tapi sepi. Jadi di rumah panggung itu ada suara orang jejak langkah kaki orang rame, gerudak. Karena rumah panggung tuh, jadi di Bima tuh rumah panggung tuh kayu kan. Jadi kedengaran gerudak. Diomongin lah sama orang-orang. Itu ada apaan sih gitu? Sampai akhirnya disidang lah. Akhirnya dia ngaku bahwa dia habis menikah sama jin. Dan jinnya itu ternyata adalah suster. Jurang jiwa itu ternyata katanya rumah sakit jin. Di situ rumah sakit jin. Jadi tikungan itu rumah sakit jin. Akhirnya cerita ini gue ceritain. Kebetulan sekitar 2 km dari tempat itu adalah tempat kayak jamborenya Pramuka. Tempat untuk orang-orang camping, persami gitu-gitu ya. Lagi ada persami gue. Oke. Cerita inilah ke kayak ada dukun-dukunan yang ngejagain. Dukun-dukunan tuh ngaku dukun atau dukun? Gue nggak tahu Allahu alam ya. Tapi dia bilang bahwa gue bisa ngelihat dia jagain. Bahasanya dukun-dukunan soalnya. Iya. Tapi ya dia cerita lah, dia bisa. Kuncen lah intinya. Istilah kuncen lah gitu. Lagi nongkrong gitu. Lagi nongkrong. Terus tiba-tiba cerita. Terus gue cerita soal tante jin ini. Soal itu. Gue punya tante gue jin. Oh, om lu Honda. Kok tahu? Dia langsung tahu. Itu emang ternyata katanya udah nyebar beritanya. Melegenda jadi. Udah terkenal lah di dekat-dekat situ. Abis itu dia bilang, "Om lu Honda." Terus abis itu dia diem. Iya gitu. Ntar. Dia ngomong gini. Tante lu pengen ketemu. Tante lu pengen ketemu, dia bilang gitu. Pengen ketemu sama gua. Ini sekarang ada nggak dia? Nggak tahu, sekarang mah jauh lah. Abis itu, gua kan takut ya. Gua langsung benar-benar merapat sama dia. Jangan bang. Gua bilang gitu ya, jangan bang. Iya aman. Tante lu sih baik nih. Tapi ada kayak istilah tuh kalau di Bima tuh Cuhi itu kayak raja-raja jin. Ini yang kawasan gunung-gunung sini itu pada turun. Karena kita cerita lah gitu. Nah, karena tante lu di sini, jadi dia tuh pada turun juga. Tante lu cantik banget. Kalau lu mau nemuin nggak apa-apa. Baik dia nggak akan ngapa-ngapain. Tetep aja bang jin, gue bilang gitu. Tolong bang jangan ini. Terus dia tiba-tiba keringetan gitu. Dia keringetan. Abis itu gini. Dia bilang, ya gini deh, bentar deh. Dia bilang gitu. Terus dia masuk ke tenda bawa minum. Tiba-tiba tendanya itu gerak-gerak. Terus ada angin dari lewatin kita. Gitu. Terus gerak gitu. Abis itu dia keluar keringetannya, bajunya sampai nyeplak itu, dibilang itu. Si dukunnya ini. Si dukunnya itu, ngelepek gitu si dukun itu. Terus dia keluar, dia ngomong gini, udah aman. Insya Allah nggak akan diganggu. Kalau tante kamu datang, tante kamu yang akan ngelindungin. Dia bilang gitu. Nah,
untuk supaya Iya. itu Udah ikannya. gitu. Jadi akhirnya kita tahu bahwa omnya Regen. Beneran. Itu Om Honda. Ternyata beneran. Iya. Beneran. Om Honda tuh Udah punya. cerai belum sekarang? Katanya akhirnya di Rukiah. Katanya tuh di Rukiah. Akhirnya tuh di pengobatan gitu di Rukiah. Oke kalau gitu kita lihat dulu aja punishment-nya ya mungkin. Sebenarnya. Ya. Oh manicure. Oh waxing. Bisa Waxing banget. Yang banyak bulunya tuh sakit. Iya. Jadi nanti kita akan Banyak lihat. bulunya. Kita akan lihat seberapa ampuh cerita Tante Jin ini menyelamatkan Iya. Regen dari. Di sini abang nih kalau abang kalah. ngomong gitu loh. Di sini aku. Iya biasanya Di sini gue gitu loh. Di sini gue. Di sini aneh berarti kita makan ini. berlebihan. Masa aku nggak boleh? Langsung aja Bang, silakan Bang Tora. Oke bang. Oke. Kalau gue kan gue pernah kawin ya. Semua pernah. Semua pernah. Maksud gue yang sama Mika nih. Gue waktu itu kawin nih. Kawin deh. Kawin kan dia ngomongnya kawin. Silakan. Gue waktu itu kawin sama Mika nih. Iya. Itu hari itu merupakan hari yang bahagia banget. Ya. Semua kita jalanin dengan sesuai aturannya lah. Paginya tuh ada akad nikah, ada apa segala macam. Nah pas sorenya itu teman-teman gue yang datang. Iya. Teman-teman gue semua diundang. Tapi semua teman-teman gue yang datang nggak ada yang nyelamatin gue. Maksudnya bang? Di hari yang bahagia gue itu, teman-teman gue tuh datang pada begitu datang, datang, lu emang anjing, lu emang lu otak lu nggak ada otak lu tuh anjing, dong pada gitu. Iya. Semua tuh mengumpat, bahkan Desta pun datang pakai celana pendek, datang marah-marah lu, emang lu emang sumpah serapah ngomong jorok itu gue terima tuh semalaman itu, sesorean itu sampai malam itu. Kenapa? Soalnya gue ngundang mereka, gue bilang selamatan rumah. Beneran nih, ini kejadian beneran. Gue bilang mereka, karena gue Selamatan rumah. Sampai di situ ternyata bak menikah. karena gue gak mau ketahuan orang-orang kan. Pada waktu itu kan keadaannya begitu. Gue gak mau ketahuan orang-orang, jadi gue kawinan di rumah gue. Di depan rumah gue tuh gak kelihatan ada kawinan. Iya. Jadi mobil datang dibawa sama satpam, parkir di luar, sepatu-sepatu langsung dibawa masuk segala macam. Jadi di depan tuh gak kelihatan apa-apa. Rumah gue kecil waktu itu, sekarang gede. Sombong. Ya kan gak kawin. Lu ada meja makan nggak? Lo nggak usah nyindir-nyindir gue lagi kali. Ya ada meja makan tapi tetap aja yang lemari yang kaca. Emang lu nyimpen lauk kalau di meja makan? Jadi pengen terus aja lah. Pakai kaca bener-beneran. Iya, rumah gua. Iya mereka datang nggak ada yang itu. Apa yang mana tadi gua cerita ya? Iya itu. Ya rumahnya kecil. Sebenarnya lo tadi udah selain kayaknya. Belum. Ada yang gedenya. Mobil-mobil dibawa sama satpam, pokoknya di rumah nggak pernah ketahuan dah. Udah sampai akhirnya sampai malam itu, akhirnya kita berbahagia di situ, senang-senang. Tapi gue belajar banyak. Kalau misalnya membuat acara sebesar itu gitu, jangan berbohong gitu ya, jangan. Jadi gue janji next kalau gue kawin lagi, gue. Bukan itu dong yang jadi. Itu dong. Saya tidak akan berbohong lagi. Mamik nonton, Mamik. Mami Om nonton. Gokil. Kalau gitu langsung aja the one and only Om intro nih. Aduh, gue sebetulnya bukan storytelling nih, yang Tebak-tebakan. yang sepenggal apa? Oh iya makanya. Apa yang sepenggal? Ya. Prolog. Cerita rakyat. Bukan. One liner. One liner. Oh, Sikat. Wah gokil. Dilawan one liner. Wah suka banget gue nih. Nah kalau ngelihat panjangnya dari tadi, ini berarti gue punya one liner. hitungannya kadang nggak terlalu panjang. Iya, jadi gini. Gua kan hobi motor dari kecil gua hobi motor. Gak tahu ya kita ya. Sekarang masih suka nggak motor-motor gitu? Saya baru tahu pada bisa naik motor. Ini kali mas emang kendaraan sehari-hari kali. Gojek Gua cerita untuk dia bukan buat. Ya anjing banget Bang Tora. Motornya tapi aku gue nggak tahu lo naik seneng motor. Dari sebetulnya itu turun temurun dari babe gue apa segala macam. Oleh karena itu yang gue senengin itu motor jenis Harley dan yang tua. Oke, Hanya yang tua. Jadi gue punya motor yang dulu gue beli 275 dapat motor 3. Dapat motor 3 sekarang harganya ditawar bisa sampai
800. Orang ada. Gue mah maaf, gue mulai emang dari kaca. Lemari kaca nggak punya meja gue. Tapi sekarang motor. Karena yang baru nggak kebeli. Karena yang bagus dulu belum ada. Makanya sampai sekarang motor tua yang baru nggak beli. Gitu. Jadi gitu. Nah, gue bangga banget dengan motor tua karena waktu itu kan orang mau pakai motor tua tuh orang tua-tua doang kan. Iya. Nah, kebetulan gue anak muda tapi motor tua gue keren-keren. Iya. Terawat bagus apa segala macam. Ya karena dulu kan udah mulai warkop ya. Jadi bisa ngerawat lah bisa. Ada penghasilan ya. Cat juga bisa metalik. Kalau yang lain masih pakai itu labur, lo tau labur. Cuma pakai cepoas doang ya kan. Ini gue masih bisa pakai cat semprot lah. Oke. Ada satu gue punya motor. Sampai sekarang masih gue ini dan insya Allah masih terbaik motor gue. Namanya Harley Davidson Duo Glide. Itu polisi punya zaman Pahugong dulu. Jadi pertama ada Harley pakai shock breaker depan belakang itu Duo Glide. Duo Glide. Tahun 62 gue punya. Itu terawat rapi keren. Gini banget. Ini lebih ke nyombong kayaknya. Ya dari tadi masa dong yang Tapi bener you one liner. Nanti yang lainnya soal miskin kan kasihan yang lain. Betul. Kita sekarang yang sombong. Berarti itu estimate harganya sekarang berapa? 800-an. Nah, gue jalan nih. Gue jalan sore-sore keren naik motor, orang pada ngeliat gitu. Enaknya naik motor gede gitu kan. Lu punya kaos kaki yang mahal juga kelihatan. Oh iya. Kalau naik mobil mahal nggak kelihatan kaos kaki lu mahal. Oh iya betul. Gue jalan, terus disusul mobil, potret. Asik. Bule. Oh dia bilang gitu. Oke, gila. Warkop Pak. Tahun segitu penggemarnya udah bule. Maaf nih. Iya juga sih ya, legend lah. Bule udah. coffee shop kali kalau di sana ya. Coffee shop kali ya. Terkenal ya. Karena warkop. Maksudnya bro. Kalau ini warkop entahlah ya. Apa itu part dari ini semua. Iya. Ya, udah gue tapi tuh ini bule kayaknya penggemar gue banget ya sampai Berhenti dong, berhenti ya. berhenti. Dia kepengen motret gue terus. Wah, motret di atas. Dipikir jalan pramuka tuh orang pada nonton semua Pak. Wah, ya dia motret gue. Dia bawa interpreter nih. Iya, penerjemah. Ada 2,5 jam kali ya motret-motretin gue kayak gitu. Sudah akhirnya gue bilang, Mas, orangnya minta dia mau motret motornya doang Mas. Bukan karena pade. Ternyata bukan karena dia kenal gue. Dia ngeliat motor tua keren banget. Kayak gitu. Gokil. Ya sudah, Febiana silakan kamu spill. Oke, langsung aja. Dari Om Jegal. Nervous dia. Tapi sebetulnya kan benar. Jegal, betul. Jegal itu kan sebetulnya dari jegal. Aku tahu kenapa namanya Jegal. Kenapa tuh? Karena waktu itu dia main futsal, suka ngejegal-njegal orang. Abang, salam dari Binjai. Riset ini. Nggak kosong dia ternyata nih. Ternyata dia nggak kosong, padat bener nih. Ngobrol berani lihat mata hebat. Gue tuh selalu ngeliat dia tuh numbuk gitu bawah. Gak berani gue liat mata. Karena lo mandang yang lain kali. Yaudah, Saya respect Pak De. Langsung saja. kita lihat dari Jegel dulu ya. WKWK Meter menunjukkan. Mantap 7. Mana turun-turunnya gini. Kayak koslet ya, bukan kayak mau bikin tegang tapi kayaknya mau koslet ya. Ini ceritanya menarik tapi pencurian. Jadi secara moral
kurang juga baik bisa untuk ditiru. masyarakat. Sekarang kita lihat Ada moralnya juga. Ada moralnya Ini juga. gitu secara moral. Yang secara moral aja ini 7, gimana yang klinik? Coba kita tes nih. Lo budaya ini kan budaya. Coba kita lihat dulu. Regen. Enggak, coy. Ini mah kayaknya enggak. Tapi menurutku ceritamu yang tiba-tiba ada angin itu tuh film banget. Itu benar ada. Tapi ada angin. Benar sih. Angin. Enggak. Benar, gue ngerasain langsung. Gue percaya. Tapi inline Gue pernah ngalamin. Ini bener ini Iya. mengenai seorang Taufik Safalas. Taufik Safalas meninggal hari ketujuhnya. Boleh kan cerita? Boleh, silakan. Hari ketujuhnya ada anunya dia, guru-guru anunya dia lah. Spiritual. Itu terkenal tuh di Jakarta Barat. Saya bilang, kalau orang baik itu lain. Nih suasananya lihat. Nggak panas, ada. Oh iya. Ada. Bentar lagi ada angin dingin ngasih kedinginan sama kita. Benar-benar merinding. Oh iya, tapi jadi kayak salah kok tadi ngomong jadi tapi bentuknya kan maksudnya kalau ini tuh Kan beda konteks. Iya, beda konteks. Yang ngomong ajangan apa ya? Yang Orang pintar. Ustad. Iya, betul. Sama Kalau tadi gua ini mah ada saksi bener dah. Iya, percaya nih, Gen. Kalau gua mau telepon orangnya bisa namanya Ona. Masih ada Iya, udah cukup. Percaya, kita percaya. Muhammad Fauzian Sari namanya. Iya, percaya. NPWP. Sama si Kosim. Kosim ini siapa nih? Kosim itu junior gua, Ya tapi udah. dia juga Ya ikut. udah cukup. Kosim yang cerita sama dukun-dukunan ini. Bukan, dia ya satu kemah sama gua gitu. Oh, ya udah cukup. Sekarang kita Masa 6 sih? Ini mah Bang Tora nih, kita lihat. ya enggak tahu gua. Enggak, ini mah kayaknya emang pengen gua aja yang ini. Karena lu nggak enak sama Bang Tora, sama Dari segi cerita singkat pada jelas lah. Masalahnya cuma cerita dia doang, dia doang yang bisa nyeritain kan. Betul. story lah. Betul. Kejadian. Oke, next kita lihat langsung Om Indro. Berarti secara nilai yang terendah adalah Regen. Langsung saja ini Jadi dia. kalau waxing mah beneran jangan. Nah, ini nih ya punishment-nya. Silakan. Gen lo di sini, Gen. Aduh, diapain Ini sih? apaan sih? Lu beneran kayak gini? Kagak, ini kagak. Ini bakal Jangan waxing lah, waxing. Kagak waxing, Regen. Kakinya kasihan lo, ini bulunya sampai habis lo. Oh, ini Nggak jadi waxing Kuku ya? ternyata. Ini pedi. Mini pedi nih. Diwarnain kuku gua. Jangan diwarnain, Kak. Iya. Silakan, Kak. Dibersihin aja nggak apa-apa, dibersihin. Lah enak banget. Lah gimana? Enggak, kalau jangan diwarnain. Nah, Disetrum ya? disetrum doang, Ini Gen. waxing kan? Tuh waxing apa? Kok waxing? Di bulunya banyak sakit Iya. banget tahu. Sejengkalnya lu semana? Jengkal gue ya. Semeter aja. Ini nggak gede banget. Anjing jengkal lu gede banget. Gua nggak bisa pakai celana Gua nggak ngeliat apa-apa Kalau ke sejengkal halangan. kan berarti kan akan ada yang botak sebagian. Iya. Ya nggak bisa pakai celana pendek ntar gua. Ntar dipilih yang paling kecil aja, Gen. Enggak, tapi ini sakit nggak? Boleh? Sakit lumayan. Sakit sih. Yang kiri aja, yang kiri aja. Gen. Pakai lakban aja, pakai lakban. Itu lebih sakit anjir. Dikasih mayones. Ini dikit. Kalau memang waxing ini dikit aja. Iya, ini dikit aja nih, segini. Wih, Bedak Iya, bayi. dikit doang aja. Segini dikit aja. Segini aja nih. Ini dikit. Beneran ini? Main pedal, ih ya Allah. Nah, ya kan Panas betul nggak kan? itu? Dikit doang. Anget Dikit. ya? Cukup Bu, segini dikit kan ya? Tar dulu. Sabar dulu, pelan-pelan. Iya. Janji nggak keangkat daging kan? Enggak ada. Nah, tapi sebelum
Sabar dulu. Itu dulu kan. Kita bakal kembali lagi di show yang kedua. Show kedua, Feelingpedia. Selamat datang di show 2 Kosongpedia. Dan kalau kita lihat para bintang tamu kita hari ini semua datang menggunakan kostum karena dalam rangka lagi ada satu proyek baru ya. Promo film, jadinya promo film. Tayang 25 September. Yes. Langsung Kang Solah from Kang Mak Ex Nenek Gayung. Ini sequel dari Kang Mak, Cok. Oke. Kang Mak. Jadi kalau Kang Mak itu nomor 1, ini yang nomor 2 aja. Ya, memang sequel, itulah arti sequel. Terima kasih atas informasinya. Kita akan tayang 25 September 2025. 2025. Bulan depan. Bulan depan. Terima kasih informasi. Dan Rigen di sini sebagai Pemeran utama. Sebagai Kang Solah, sebagai Kang Solah. Di Kang Mak karakternya namanya Solah, Fajrul, Japra. Jaka. itu dari IP yang lain. Jaka, Supra. Supra. Sekarang sequelnya Solah. Ya, karena ini aja, karena kebetulan waktu itu Yang film Kang Makmur, yang jadi Makmur Vino G. Bastian, Betul. pemeran utama. Tapi yang dapat sequel Solah. enggak, ini lanjutan ceritanya, Mas. Coba Cok. Jadi kan kalau di Kang Mak itu kan kita ke kampungnya Makmur. Ya. Nah, sebelum ke kampung Makmur itu kan kita ada debat tuh di kapal Iya, tuh. di kapal, iya. Sebelum naik kapal, kita kemana dulu nih? Kita ke kampungnya Makmur, habis itu baru ke kampungnya Solah, Iya. habis itu ke kampungnya Fajrul, habis itu kampungnya Jaka, habis itu baru kampungnya Supra. Ada gitunya kan. Ya. Nah, karena kebetulan kesebutnya kampung Solah yang kedua, akhirnya ya ini mampir ke kampung gua dulu. Gitu. Berarti nanti semuanya akan dapat giliran. Sampai ketiga mungkin ya. Kenapa sampai ketiga? Yang keempat mau ngobrol sama siapa? Yang lain udah pulang. Yang lain udah pulang. Bener juga sih. Iya. Bener juga. Nah, itu kan waktu itu kalau ingat adegannya, Iya. kan dia pakai ngelempar itu tuh apa? Botol minum. Iya. Ya kan jauhnya minta ampun, yang satu cuma segini Iya. itu yang paling Kang Supra jauh banget. Giliran Kang Supra jauh Ya, banget. tapi nanti giliran Pade ngevlog, jatuhnya ngevlog. Kamera gitu. Aslinya ada lanjutan dari Pimak nggak sih? Nggak ada, kalau Pimak nggak ada. Kalau Pimak nggak ada, tapi beberapa versi ada Thailandnya. Cuman itu bukan dari PH yang sama Bukan ya dari PH katanya. sama. ya. Katanya Kayak- kemarin tuh cerita ya. Ternyata bukan ya. ternyata Iya. bukan yang Ternyata nang-nak bukan. gitu-gitu loh. Iya. Nang-nak ya. Dulu gue pikir pas nonton, wah ini sambungannya si Pimek Pimak. nih. Cuman begitu kemarin orang sananya datang ke sini cerita-cerita, Bukan ternyata. bukan. Itu dari PH lain. Dan dari semua hantu kenapa memilih Nenek Gayung? Nah, Bang Tora. Ya karena nenek gayung itu adalah membawa gayung ya. Jawaban Terima kasih aslinya, atas jawaban informasinya. aslinya dari Jawaban Bang Tora, asli dari Bang Tora. Oke, silakan. Karena setan-setan lain dipakai buat film lain. Jadi yang kosong tuh cuma nenek gayung. Iya. Penuh sekali Berapa kemarin. banyak setan? Kuntilanak Iya. udah. Masuk akal sih. Pocong udah, apalagi pocong. Gurunya banyak di film-film lain. Tapi yang mungkin yang terakhir kali pertanyaan mengenai film ini ya. Kenapa ini pertanyaan yang beda banget? Kenapa kita harus nonton? Wah, ini beda banget sih. Ini Beda banget. Ini beda banget sih. Ya, nonton aja. Ya karena seru. Seru. Ya, Dan of intinya course. film ini adalah original story lah kita bilang ya. Maksudnya ceritanya baru ditulis juga, enggak. Kalau remake kan ada patternnya. Ya. Nah kalau ini lanjut, dan kita bisa bilang bahwa ini film udah komedi aja gitu. Dan ini Indonesia banget juga lah. Ya, Jadi Emang film Indonesia kan? Iya, maksudnya kan kalau yang Kang Mak tuh masih ada ini yang Thailandnya kan. Masih Bobonya udah. Kalau ini real original, Ini real jadi original story. berbeda dengan film. Kenapa kita bajunya Thailand sekali? apa? Ya ini kan lanjutannya terlanjur. Iya, yang pertama. Beda sama film adaptasi, orang udah bisa nebak ceritanya. Kalau ini sama sekali nggak ketebak. Ya. Iya. Iya, baru ketahuan gitu. Ada Davina Karamoy juga. Kalau yang main. adaptasi udah pasti ketebak lah. Iya, kalau itu kita dia. Adaptasi kan. Kalau ini enggak ya? Nggak bakal ketebak ya. Nggak tahu juga. Kan Anda yang syuting. Kan enggak. Ada Davina Karamoy. Ya udah, kalau begitu. Ada Davina Karamoy. Ya, Indi Barens. boleh. Andre Taulani. Boleh. Kenzi Taulani. Ya, Kenzi. Indi Barens. Ini Barens. Tadi udah. Dan siapa? Davina Karamoy akan Ya, terima kasih. berhadapan dengan siapa? Dengan Rige.
Ya, kayaknya ada biasa kejutan-kejutan dari yang orang menyangkanya bahwa oh ini cuman pelawak aja, cuman komedian aja. Tapi nanti kita lihat. Ternyata Nigen juga yang memilih Davina Karamoy. Bukan saya yang milih. Itu potongan ininya dari yang waktu kalian press conference. Enggak, bukan Sebenarnya yang milih. kalau mau aduh, cuman tapi nggak enak juga ceritain di sini ya. Kapan lu mau ceritain apa? Sosok gak enak. Seakan-akan ini bahaya banget ceritain. Kayaknya nggak ada deh yang bahaya banget dah. Ya udah kalau begitu. Dan sekali lagi teman-teman yang baru nonton program ini untuk pertama kalinya. Jadi Kosongpedia ini basically adalah talk show tapi kita bungkus dengan game show. Jadi makanya tadi kita ngobrol-ngobrol dan ada gamenya. Dan langsung saja kita akan masuk ke show yang kedua. Tapi gimana nih Gen testimoninya? Ditarik begitu? Sebelumnya pernah di wax? Gue belum pernah pakai inian doang, pakai apa yang di wax? Bukan di wax. Bukan yang kayak tempelan doang gitu loh, kayak lakban. Iya kayak lakbanan gitulah. Nggak pernah yang pakai kayak tadi tuh. Yang krim-krim segala itu. Yang krim-krim gitu. Dan kan gue pikir itu masih ada treatment berikutnya kan, sangka itu masih diolesin dulu, diapain dulu. Ternyata langsung ditarik brek gitu. Janji nggak angkat daging kan? Nggak ada. Nah tapi sebelum lebih ke kaget daripada sakitnya ya? Ya sakitnya ada, tapi lebih ke kagetnya gitu, kayak tega banget nih Mbak nih. Dia betul-betul nggak banyak ngomong. Karena jadi personal, karena lo hina-hina tadi masang ininya lama. Iya. Ya kan gue cuma bilang itunya kayaknya cari yang gedean gitu doang. Di show kedua kita mainnya lebih simple. So basically nanti akan ada fakta. Oke. Yang sebenarnya faktanya udah pernah dialamin oleh salah satu dari teman-teman. Oke. Jadi nanti kalian harus menebak ini faktanya pernah dialamin oleh siapa. Oke. Sebenarnya itu aja. Kayak werewolf, nuduh lah ya. Nuduh. Oke. Dan nanti Menduga-duga. kita kasih waktu untuk diskusinya 2 menit. 2 menit aja. Nanti setelah 2 menit baru kita kasih waktu untuk memilih siapa yang kira-kira menurut kalian ini adalah faktanya dengan dilempar bola ini. Oke. Bola terbanyak akan menerima hukum. Ayo, boleh. Faktanya nanti akan dikasih tahu oleh partner saya, Febiana. Dan silakan Febiana, punishment-nya apa? Punishment-nya rahasia. Oke. Oh, Mas ada menggemaskan katanya. Ya udah kalau gitu. Dicubitin pipinya. Sama Mbak yang tadi, sama Mbak yang tadi. Iya. Mau pakai ini nih. Tapi kenapa begitu? Bisa begini Bang. Enggak, kenapa mengemaskannya begini sih tadi? Meong maksudnya. Meong kan tadi. Oke, silakan Febiana, tolong dibantu. Oke, ini yang pertama ya. Ya. Gunakan feeling kalian. Siapa di antara om-om berempat ini yang pernah digebukin sekeluarga karena ketahuan nyebar? Oke. Sekali lagi, siapa di antara kalian yang pernah digebukin satu keluarga? Satu keluarga. Karena ketahuan nyebar. Merokok, benar. Saya kasih waktu 2 menit untuk mencari tahu siapa di antara kalian. Let the game begin. Silakan. Oke. Kalau Pak Ade anak tunggal. Tapi ada om dan dia bapaknya tentara. Oh, berarti menurut Ada karena kemungkinan. didikannya keras, jadi ada kemungkinan. Aku nggak tahu didikannya keras ya. Oke. Cuman kan Enggak juga. nggak tahu ya. Bisa aja. Nggak Keluarga juga. ini nggak spesifik. Apa Ada ini? ini apa? Kan lu ngomong sama keluarga segala semua, gua anak tunggal. Wait. Iya. Jangan senyum Pak Ade. Jadi ketahuan. Bapak gua meninggal, gua udah baru SD kelas Ya kan tahun ngerokoknya SD. umur 9. Ya justru om itu mungkin Iya karena kali. kayak dititipkan gitu. Lah jangan senyum Pak Ade. Kita jadi panik ini. Kalau dia senyum kita jadi bingung ini. Ya nggak apa-apa kan kita juga nggak boleh salingin. Kalau menurut lo siapa Bang Tora? Dugaan lo, analisa lo. Yang dari tadi ketahuan bandel, nyolong apa segala macam sih biasanya itu ya. Enggak, kalau aku gini, ketahuan nyolong aja. Iya. Dimanipulasi seolah-olah tuyul kepala hitam. Dia udah nyiapin jawaban itu. Dia udah nyiapin jawaban itu. Enggak. Enggak, karena memang Oke, Tapi gua ya dia maaf. Dia Dari gagal.
Indro. Lah, begitu dulu ya. Selalu gitu tuh. Karena dia nih maaf, Bab tuh ada adik cowok. Ada. Siapa namanya? Bang Toga. Gak mungkin adanya gak mungkin. Tapi keluarga dia gede, Bro. Yang Tapi segede-gedenya ade mah gak keluarga mungkin. dia dah. nih, menurut gue sih bukan dia. Iya. Keluarga dia bebas banget. Oh iya. Betul. Tapi Pak maaf. Ada orang yang dilempar golok sama bapaknya, nggak kena. Ya, ada. Ya, kayaknya gue bisa. Ambil enggak? Situ juga sih. Enggak, Kalau Jegel tadi, aja kan enggak, dia pemain semua, Bro. Pemain. Kakak beradiknya itu Cewek menjaga. satu cewek. Kakak beradik itu menjaga sampai dia nggak sakit hati gitu. Nih, Enggak, Bab. itu nggak bisa. Enggak. Enggak, menurut lo siapa? Sorry ya. Menurut gua. Sorry ya, Bab. Ada Om Honda. Bapaknya. Nih. Bapak yang pernah ngelempar golok. Nah, oke deh. Oke, ini pembelaan gue ya. Iya. Pertama, gue tinggal di Bima itu maksudnya tidak ngumpul sama keluarga-keluarga lainnya. Jadi cuma ada bokap dan gue anak pertama. Ada adik gue yang kedua cewek, yang sisanya itu masih kecil-kecil. Jadi nggak Saat mungkin gua itu bisa ngerokok, terjadi. Jadi nggak mungkin gue digebukin. Digebukin satu Udah keluarga. begitu. Nih, Dari kalau keluarga gua bapak 9, dari keluarga ibu 9. Kalau gue sih, gue cegel. Kalau gue cegel, kenapa? Karena kalau duit itu kemungkinan emang nggak masalah, karena emang mau dibagi-bagiin, gitu. Oke. Kalau rokok ini mungkin emang jadi masalah yang Karena besar. kesehatan. Oke, sekarang Iya. gini ya. Ini aku kasih tahu aja ya. Iya. Keluarga mama aku 9, bapakku 9 apa berapa? Cuman bapakku paling kecil, mamaku paling kecil. Ya terus? Ya, Gak mungkin orang tua-tua udah Turun gunung. untuk masalah anak kecil. Dugaan lo siapa Om Indro? Tapi kan lo kakak beradik lo. Dugaan lo Cuman siapa Om satu Indro? cewek, satu cowok. Gue. Dugaan lo. Boleh gue sebut? Boleh, nggak apa-apa. Regen. Alasannya apa Pak? Gini, nih, ini nggak usah cerita Iya, 1 menit alasannya. lagi. 1 Nggak usah menit cerita lagi. alasan ya. Iya. Lu nyeritain, bapak lu pernah Ya Allah. lempar golok. Lu berdua, Salah. nih, lu berdua di pasar pernah mukulin orang sama bapak lu kan? Iya, pernah mukulin orang. Berarti didikannya Keras. Tapi kalau untuk urusan ngerokok, gue ketahuan ngerokok, itu benar-benar kagak dia omelin. Itu cuma ditegur doang. Kamu ngerokok sekarang. Cuma ditanyain gitu doang. Kapan itu? Itu SMA. Lah yang ini kan waktu kecil. Waktu kecil juga nggak pernah, beneran nggak pernah. Nih, kalau misalkan lu jangan sampai salah. Gue curiganya antara Jangan Pak sampai Indro salah. sama Jegel. Enggak, ini beneran. Pak Indro kalau nggak Jegel. Kalau Jegel ya gue curiganya gara-gara itu sih. Gara-gara Kakaknya apa? abangnya atau ini. Kalau gue Oke, siap ya. 5, Bukan. 4, 3, 2, 1. It's time to vote. Wait. Kita Salah. hitung di hitungan ketiga ya. Silakan di hitungan ketiga silakan difikirkan, tidak bisa dirubah. Oke. 1, 2, 3. Dua sama. Ini nggak dikasih tahu faktanya. Belum. Sabar. Nanti yang bolanya paling banyak akan menerima hukuman. Tapi ini gue harus bilang sih, ini meja ini pemain sih semuanya. Ngeri sih. Ngeri. Silakan, Febiana. Lanjut, Iya. fakta yang kedua. Di antara keempat ini ada yang pernah naik Kopaja dan dikira preman sampai pengamen pada takut. Oke. Di antara kalian pernah ada yang naik Kopaja dikira preman sampai preman pada takut. Iya. Gini. Lu gue percaya, lu enggak. Gini. Lu enggak, gue percaya. Let's the game begin. Ini, Silakan. Lu enggak. Tapi lu juga di Jakarta kan? Lu di Jakarta dulu. Udah zaman Kopaja kan? Udah zaman Kopaja. Iya. Nah, harus ini diakuin. logikanya gini. Iya. Pak Indro kalau zaman Kopaja dia naik, orang udah pasti kenal. Karena iya kan. Kalau jangan Oh, bagus logikanya, bagus. Iya, betul. Bagus. Betul. Bagus. Betul. Bagus. Betul. Bagus. Kalau Ya, kalau mungkin gini, ya, gini, tapi- kalau aku preman, lah kecil preman mana mungkin. Kalau Iya dong. Nih, Kalau Bang Tora. Mungkin. Karena kan ya di antara kita yang paling badannya paling dan straight. tatoan kan. Nah. Tapi Kopaja nggak lewat kampung gua. ini kan nggak masalah kampungnya. Nggak masalah kampungnya ya kan. Nggak masalah kampungnya. Gua kan di Komplek Marinir tinggalnya. Oke. Sekolah gua tuh di Apalagi ini, komplek Marinir. Ya. Sekolah gua di sini dekat Akri tuh masuk ke dalam tuh SMP 212. Ya. Enggak ada Kopaja, Metro Mini gua naiknya. Oke gini, Bab. Bab, SMA udah naik mobil belum? Udah. Naik apa? Bab biasanya kalau
Kalau ke sekolah naik apa? Kop aja pernah. Gue lupa SMA juga ya. SMA gue udah naik 3. Iya. Lihat lagi kan alasannya rumah gua nggak lewat kop aja. Terus emang lu cuma mau di sekitar rumah. Nggak keluar. Dugaan lo siapa bang? Dugaan lo? Dugaan gua. Dugaan gua sih tadinya sih pada Indro sih, cuman bener juga dia zamannya bukan itu, dia Bukan kop aja. kayak Sari Bakti dia dulu. Iya, gua zaman gua itu Zamannya sudah tuh- rantai. Iya, yang Prima bener. jasa, prima jasa. Hah? Prima jasa. Bahkan double decker ya Pak ya, sempet ya kan. Zaman dulu kan ada double decker kan? Ada. Tuh. Oh, yang tingkat. Yang tingkat. Oh. Tingkat Berarti itu zaman dia, kalau bukan dia bukan- gugur. Oke. Terus siapa, Bob? Nah si Jekyll juga kayaknya nggak mungkin sih emang ya. Dia nggak pernah berani naik angkutan umum. Gue tahu di Jakarta. Di Jakarta dia nggak pernah naik angkutan umum dia. Karena kekecilan juga sebetulnya kalau Dan dibilang. bahasanya kopaja lagi, kecuali angkot. Kalau Iya, angkot iya, mah iya, dibeca siapa, Bang? gitu. Berarti dugaan lo? Masa gue? Terus ya kan nggak mungkin gue nuduh gue sendiri. Nggak mungkin. Ya lu lagi. Enggak. Gue dulu naik motor. Gue ngekos. Ayo hitung dong. Coba Nggak pernah naik aja. Cukup ya udah. Di hitungan ketiga silakan vote siapa yang lo pikir. Satu, dua, tiga. Oke, tepuk tangan dulu dong. Oke. Tapi ini masih seri. Regen sama ini masih seri. Oke. Fakta selanjutnya akan menentukan penentuannya. Silakan, Bebiana. Oke, fakta yang terakhir. Ya. Katanya di antara 4 laki-laki ini umur 7 tahun udah masuk penjara. Kriminal. Siapakah dia? Kenapa nunjuk ke? Gak apa-apa. Maaf ya. Saya dulu pernah. Oke, soalnya. oke, Aman, oke, aman, oke. aman. Silakan dipilih. Menurut feeling kalian, siapa yang pernah mengalami ini? Ini tapi faktanya bisa siapa aja sih. Iya sih. Let the game 7 tahun pernah begin. masuk penjara. Silakan. Oke, gini aja ya. Mungkin bahasa penjara bukan penjara literally penjara kali ya. Itu tau dari mana? Apa? Tahu dari mana itu bukan literally. Bisa jadi dong. Bisa jadi kayak dikurung di Jenguk. mana, dikurung di mana, dikurung di mana gitu. Dan kalau ini logikaku ya. Ya. Yang berhubungan dengan sel-sel yang bapaknya pasti Yang bisa ngejemput. yang bisa. Yang bisa maksudnya, lu dulu masukinnya dulu bentar. Gak tahu. Hukum maksudnya kayak gini. Tapi nih. kan gua tahu nih masuknya ke polisi gitu. Ya kan gak tahu. Tapi kan justru gini loh. Masa iya bapak gua polisi menjeburusin gua. Justru bukan sendiri. kayak udah deh hukum aja bercanda gitu-gitu Iya. kayak gitu-gitu. Cuman sebentar Penjara belum sejam tentu 2 masuk jam. penjara, siapa tahu staditur ke penjara. Positif thinking. Kalau di sini menurut Bapak kalau gini, kalau gini Emang bangor anaknya sih kayaknya. Bangor. Tapi bayanganku ya. Ya. Ada orang tua yang pernah sama anaknya mukulin orang. Nah, Allah, masa gua lagi? Masa gua Tapi lagi? bener nggak? Ya, iya bener. Kedekatan itu kan berarti dicontohkan. Bisa Iya. jadi. Nih, Jadi itu turun ya kan dia. Gel, gua itu kan udah sering cerita ke lu. Gua kan udah sering cerita ke lu. Cerita tentang pernah mukulin orang segala Ya. macam. Masa umur 7 tahun masuk penjara gua kagak cerita ke lu gitu. Harusnya perjalanan hidup gua tuh hal-hal gede dong. Umur 7 tahun masuk penjara tuh nggak mungkin skip gua cerita. Tapi gua harus netral ya. Tapi bukankah hal-hal seperti itu sensitif untuk diceritakan? Iya. Gua pernah cerita seperti iya. Coki ada. Iya betul. netral beda. Netral, iya, netral. Enggak, tapi ini ya. Kalau gua tetep kayaknya mah ke Pade. Kalau gua Pade. Dasar logika lo ke Pak De Indro Kalau ke Pak adalah Indro karena umur 7 tahun orang yang pasti punya akses. Karena gini, nggak mungkin kalau misalkan polisi yang benar-benar memenjarakan anak usia 7 tahun. Ya. Nggak mungkin. Oke. Nggak mungkin Gini gitu. deh, gini. Harus orang yang punya akses ke sana gitu. ini dia hukumannya. Ini kita akan makan kayak semacam sushi gitu. Ini untuk memperpanas diskusi kita ya. Satu aja, 1, 2, 3. Tiga, ini dia. Ih, apaan itu? Wah, iya. Ini ulat sagu. Ih, tapi tetap hajam enggak lah kalau sagu mah. Enggak sehat. Protein abang. Ya udah, oke. Langsung mau ada yang didiskusikan lagi? Enggak, gue sih itu pembelaan gue. Kalau misalkan ke gua nggak mungkin karena anak usia 7 tahun dimasukin ke penjara sama polisi pasti nggak mungkin. Pasti itu kejailan dari orang tuanya. Gitu. Nah, Kejailan dari dia orang sendiri yang suka kejailan dari orang tuanya. Bener. Tadi sama orang tuanya agak susah nih. Karena bapaknya tuh Bapak gua
Udah jahil sama dia. Dan Bukan, maksudnya maaf, bisa aja. Dan bapaknya Pak D cenderung sering tugas. Betul, Iya. dia maksud gua. Kedekatan Dia dia tuh nggak jahil, maksudnya. dekat, tapi nggak sejauh Tapi kan itu lah. bisa aja kayak ada anak buahnya atau apa. Kalau di game gua udah ketemu bapaknya, kayaknya ada kemungkinan jahil. kalau bokap gua, masalah gini, gak mungkin Gua ngejailinnya. ketemu bapaknya, ketemu om-omnya gitu, muka gua. Ngejailinnya Maaf ya, gennya, masuk maaf ke- ya om. Maaf ya, om. Ngejailinnya masuk ke penjara itu tuh sangat tidak mungkin, dan itu tuh pasti cerita besar yang mungkin gue diceritain juga gitu. Oke, Nggak mungkin. kalau begitu langsung saja. Ini waktunya untuk voting di hitungan ketiga. 1, 2, 3. Ya ampun. Enggak, ini kalau ini mah gue kagak mau makan, gue beneran nih Ya udah. Iya. Kita akan langsung buka fakta-fakta tadi punya siapa aja. Biar nanti kita akan lihat siapa yang paling pemain di antara kalian. Oke. Dan nanti dalam membuka fakta-fakta tersebut, VO kita akan memberikan jokes-jokes industri. Silakan dinilai jokes-jokesnya oleh teman-teman yang lebih banyak di industri. Silakan, ini dia fakta pertama. Kosongpedia. Rokok. Rokok adalah gulungan tembakau kering yang dibungkus dengan kertas atau bahkan bahan lainnya. Kalau dibungkus daun pisang itu namanya lemper. Tapi inget ya, cuman buat yang cukup umur dan juga cukup UMR. Jadi, yang pernah digebukin sekeluarga karena ketahuan ngerokok adalah... Berarti yang nebak jegel Gua sama itu ceritanya gimana, Gel? Gara-gara ngerokok pakai batang jambu sebenarnya. Cuman waktu itu masih kecil banget. Kena tempong bapak, des, disambut abang, des. Kayak oper-operan, nah sikat, ya. Gokil, kita kasih tepuk tangan dulu jegel pemain anjir. Oke, kalau gitu fakta kedua adalah tentang yang bikin takut satu Kopaja kan? Iya, dikira Ya. preman. Sebelum kita buka, menurut lu siapa? Udah, bang. Oke, ya udah. Kita coba. Ini dia. Kosongpedia. Kopaja, Koperasi Angkutan Jakarta. Koperasi yang didirikan untuk menyediakan layanan transportasi publik di Jakarta dengan ciri khas armada bus kota berukuran sedang di ibu kota. Pernah naik Kopaja? Jadi, yang pernah naik Kopaja dan dikira pap skipap preman-preman sampai pengamen pada takut adalah... Anjir, pemain. Kok bisa sih, Gin? apaan? Enggak kan gua ini ya dulu tuh jadi waktu awal-awal kuliah, waktu masih naik Kopaja lah. Dulu kan ngekos tinggal di rumah nenek di Selipi. Nah, dulu kuliahnya tuh di Robuaya aja naik Kopaja. Terus habis itu suka duduk paling belakang sambil ngerokok, terus buka kancing dua gitu, terus biasanya kayak ngerokok di belakang gitulah. Nah terus setiap ada pengamen tuh, bang bagi rezekinya bang ya, gitu naik tuh misi bang ya bagi rezekinya, ya sip gitu. Berarti lu Disangkanya kayak preman-preman gitu, padahal mah nggak ada yang. berarti asumsi kita lu kuliahnya tua muka lu ya. Iya, kayaknya iya dah. Karena Regen gitu gue hampir percaya, apa kerjaan gue ya? Bang juga nggak ngebela bang. Karena gue sempat gak yakin sama diri gue sendiri. Tapi penggiringan opininya Keren. Gen sih. Keren ya. Tapi Bob kenapa nggak ngelawan? Iya. Dan cara ngejelasinnya Ngejelasinnya Dia nggak bisa, Iya. nggak bisa duduk siapa-siapa lagi. Karena kalau udah dibilang preman pasti kan tujuannya kan kayak gua kan. Gede, tatoan. Gua mau ini apa di Bima ada Kopaja? Kayaknya di Bima ada Kopaja. Sempet mikir gitu juga. Ya kalau kuat sama argumennya ngotot lah bang. Iya, tapi ya. dan pembelaannya kurang banget, tapi nggak ada jalur Kopaja. Gua di komplek Marinir gua. Masa begitu pembelaannya? Ya wes, kalau gitu ketiga yang di penjara sebelum kita buka dugaan kalian siapa? Pade. Oke, Kelo, ini dia. Kosongpedia. Penjara adalah tempat seseorang ditahan secara paksa tanpa kebebasan. Jadi kalau Paman Coki nggak bisa move on dari Febiana, berarti hatinya sudah terpenjara. Gombal. Boleh. Kayak gombalnya nggak ngaruh ya. Jadi yang pernah dibawa masuk penjara umur 7 tahun adalah... Pak D.
Tar dulu. Ini gue mau klarifikasi karena gue berani ngomong demi Allah. Gue nggak pernah dibawa masuk penjara. Yang gue cerita tadi, gue pernah diancam sama babe gue ke penjara Tangerang. Itu gue umur 7 tahun. Anak-anak. Isengan bapaknya. Diliwatin doang tuh. Ada tiang bendera di tengah. Kalau lu lihat sampai sekarang masih ada tuh. Itu ada putaran kayak gitu. Gue cuman muter doang di situ balik lagi. Setelah gue minta ampun Bapak, ampun nggak mau tuh. Lihat. Nah, tapi dibilangnya masuk penjara kan? Ya makanya lo bisa masuk penjara, makanya gue berani itu ya Allah gitu. Jadi bukan pemain gue sebetulnya. Bukan pemain. Gue mempertahankan Bener kan? Tapi bener berarti kan? Alasan gue bilang kayaknya Pade. Kenapa? Karena yang bisa kayak begitu cuman bapaknya Pade doang gitu. Sebelum kita ke punishment, gue cuma pengen ngingetin jangan lupa filmnya udah keluar. Nanti akan keluar tanggal berapa? 25 September 2025. 25 September. Di seluruh bioskop. Ya, ada Kang Solah from Kang Mak X Nenek Gayung. So, perjanjian adalah perjanjian. Nggak ada perjanjian tuh. Perjanjian itu kita aja udah lihat. Tapi ini mah enggak, ini gue bener enggak deh. Gede banget bang. Tapi ini sebenarnya katanya sih kayak salmon. Iya katanya cuman enggak apapun. Gue sering lihat orang bisa makan ini, gue sering. Iya. Tapi orang cuman bukan kita. Kan ini masalah budaya Pak ya. Betul. Tapi memang jujur. Gede banget. Lu megang aja takut. Jujur. Tapi Plastik deh, Plastik sini. Gak usah semuanya men. Ya kuat apa enggak Iya, gitu dah. Enggak pegang aja. Kalau nggak kuat ya udah, pegang aja. Gak usah dimakan, pegang aja. Coba kuat enggak? Ih sumpah. Pegang palanya, Gap. Yang mana Gue palanya? megang aja geli gue ini kayak gini-gini. Karena Papi Yu nggak pernah Papi nggak pernah ngajarin kayak gini. Air. Gak usah dimakan Gen kalau nggak mau. Tapi katanya dalamnya kayak salmon. Masa sih? Katanya Ya katanya kan Cok. Katanya. Katanya dalamnya kayak salmon. Tempelin aja Gen. Gerak sumpah. Gak usah dimakan Gen. Cium aja ya. Cium aja, cium. Kiss. Ayo. Sampai ketemu lagi di episode kita selanjutnya. Nice. Ngapain? Nanti dulu, gue mau take vokal untuk OBB Kosongpedia. Udah siap kamu ya? Ayo. Di sini mah. Ini dia OBB Kosongpedia.